Ya baik, perkenalkan nama saya Gustaf Karakatihara. NIM saya 2012 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan Node.js. Ya, kita mulai. Pokok bahasan pada modul ini merupakan tentang penjelasan fitur-fitur dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang menggunakan Node.js, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interference Node.js, cara interaktif, dan cara membuat serta menjelaskan aplikasi di dalam Node.js. Apa itu Node.js? Node.js kadang hanya disebut Node adalah platform untuk mengakses kode-kode yang ditulis pada JavaScript yang dikenal dalam sebuah JavaScript Primetime and environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu tersendiri bertugas untuk mengubah JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bit yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar 2 kali, print garis data balik. Code pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Misalnya seperti berikut, bisa dilihat pada layar. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda, yaitu Mozilla Firefox menggunakan Spiderman Key, Apple Safari menggunakan JavaScript Code, dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang menggunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi kontrol atau command line. Interference aplikasi berbasis GUI, aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis mobile, Android, iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Roald Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijelaskan dalam sistem operasi Linux. Namun saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian Unix lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tetapi pada kenyataan ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dalam memproses permintaan-permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser dalam jumlah besar
dengan performance yang baik. Karena alasan ini, Node.js saat ini mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain sebagai PHP, Python, Ruby, dan Perl. Jenis-jenis aplikasi dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebut sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan dalam menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI, command line interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan terminal Linux shell maupun command prompt jika Anda menggunakan Windows. Aplikasi GUI yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop, yaitu menggunakan aplikasi berbasis GUI. Kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalnya Node.qm, Node.js, dan Qt, Wix, Node.js, dan Wix Bright, dan Node.gtk atau Node.js dan GTK Place. Ada juga model yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknik JavaScript dan HTML, misalnya Node.js dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web seperti yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT, Internet of Things, dan robotika, yaitu aplikasi lainnya. Secara khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah John 5. Dengan model ini kita dapat mengontrol dengan perangkat keras seperti sensor LED dan lain-lain yang terhubung dengan papan microcontroller, termasuk berikut aplikasi yang perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smart maupun tablet PC. Untuk mengembangkan aplikasi sejenis ini, kita perlu menggunakan framework, yaitu misalnya Native Framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android iOS. Ya, sekian dan terima kasih.